Pemirsa, awal tahun 2022 masyarakat masih diresahkan dengan sejumlah kenaikan harga komoditas seperti harga cabai yang bisa menembus Rp100.000 per kilogram. Namun beberapa kebutuhan pokok lainnya juga mengalami penurunan seperti harga telur dan juga daging ayam. Memasuki awal tahun 2022, harga minyak goreng dan sejumlah komoditas sembako di Pasar Palmerah, Jakarta Barat terpantau tinggi. Untuk harga minyak goreng per liternya masih mencapai Rp22.000. Sedangkan harga minyak curah per kilogramnya dibanderol dengan harga Rp21.000. Kabar baik datang dari harga cabai rawit merah yang sudah mulai turun, yakni Rp60.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp100.000 per kilogram. Sementara di Pasar Bandung, Kecamatan Tegal Selatan, Jawa Tengah, harga beberapa jenis cabai kian melambung. Sejak 3 hari lalu, harga cabai rawit merah mencapai Rp100.000 per kilogram atau naik sebesar Rp40.000 per kilogramnya. Begitu pula dengan cabai keriting merah, cabai rawit hijau, dan cabai besar yang juga naik. Melonjaknya harga cabai disebabkan pasokan di sejumlah pasar tradisional berkurang akibat cuaca buruk. Cabai rawit merah berapa? Sekitar 100. Yang ini berapa? 60-50. Yang keriting, cabai rawit keriting 35-30. ini kenaikan mulai kapan, Mbak? Berarti udah lama sih 3 hari ini. Paling seperempat kuatnya biasanya setengah, seperempat 10. Kalau seperempat berapa? 10.000. 10.000. Biasanya berapa Bu belinya, Bu? 1 kilo? Setengah biasanya. Oh, setengah kilo. Sementara sejumlah harga kebutuhan pokok lainnya mengalami penurunan, yakni ayam potong yang turun menjadi Rp38.000 per kilogramnya, dan harga telur ayam yang turun menjadi Rp27.000 per kilogramnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat harga komoditas bahan pokok yang naik, pengusaha warteg dipaksa untuk memutar otak untuk menyesuaikan kenaikan komoditas agar tidak rugi. Vivi, pemilik warung Tegal di kawasan Glodok, Jakarta Barat ini dipaksa memutar otak merespon lonjakan sejumlah besar komoditas bahan pokok di pasaran. Kenaikan harga bahan tak serta-merta bisa diimbangi dengan menaikkan harga dagangannya. Agar tidak merugi pemirsa, pengusaha warteg harus pandai-pandai menyesuaikan. Menaikkan harga tak menjadi pilihan karena akan membuat pelanggan hilang. Para pedagang berharap pemerintah dapat kembali menstabilkan harga bahan pokok di pasaran, secara khusus di kota Jakarta, agar tidak membebankan masyarakat, secara khusus para pelaku usaha makanan. Untuk mengetahui pengaruh naiknya sejumlah harga bahan pangan pada harga jual makanan di warteg, kita sudah terhubung dengan Revika Sibarani di Warteg Gang Mangga Glodok, Taman Sari, Jakarta. Selamat siang Revika, bagaimana cara pemilik warteg menyiasati agar melonjaknya harga bahan pangan di pasar sebulan terakhir ini? Ya, Wilson dan pemirsa, harga sejumlah komoditas bahan pokok memasuki awal tahun 2022 ini masih melambung tinggi pasca terjadinya kenaikan jelang momen Nataru pada akhir tahun lalu. Meskipun jika dibandingkan pada beberapa hari jelang tahun baru, ini pada awal Januari ini sudah mengalami sedikit penurunan, namun belum terjadi penurunan yang signifikan dan masih tergolong tinggi. Data per hari ini yang kami peroleh dari harga komoditas bahan pokok di Jakarta masih terasa tinggi pada komoditas cabai rawit merah yang menyentuh harga Rp95.000 per kilogramnya, menyusul harga telur ayam yang dijual sebesar Rp30.000 per kilogramnya, kemudian harga daging ayam potong yang dijual Rp35.000 per ekor, serta harga minyak goreng curah yang dijual sebesar Rp20.000 per kilogramnya. Tentunya kenaikan komoditas bahan pokok yang dijual di pasaran ini juga akhirnya berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, salah satunya juga para pelaku usaha makanan. Nah, apakah juga hal ini dikeluhkan kepada pedagang warung Tegal di tempat saya melaporkan yang berada di kawasan Glodok, Jakarta Barat? Langsung saja saya akan berbincang dengan pemilik warung Tegal yang ada di tempat ini, Wilson. Halo Ibu, selamat siang Bu. Boleh diajak ngobrol sebentar ya Bu ya? Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Ibu Vivi. Ibu Vivi, seperti yang kita tahu kan sekarang harga bahan pokok yang dijual di pasaran lagi tinggi nih Bu. Nah, Ibu ngerasain juga nggak nih Bu?
Oh sangat ngerasain harga-harga kayak cabai, terus telur, ayam, minyak terutama itu melonjak tinggi banget. Yang paling terasa itu ya Bu ya. Nah, saya mau tanya nih, cara Ibu siasatinya seperti apa? Apakah harga yang Ibu jual makanan di sini juga dinaikin atau seperti apa nih Bu? Paling ayam sih, yang lainnya enggak. Soalnya biar pelanggannya nggak pada lari gitu. Iya. Karena di sini juga lumayan banyak ya Bu, pelanggan atau pembelinya di sini udah pelanggan setia berarti ya Bu ya? Udah pelanggan setia, jadi kalau dinaikin takutnya nggak balik lagi ke sini. Oke. Bu, harapan Ibu terakhir apa nih Bu di tengah naiknya komoditas bahan pokok seperti apa Bu? Harapannya sih supaya bahan pokok turun gitu, pemerintah bisa menurunkan bahan-bahan pokok. Iya. Terima kasih banyak ya Ibu Vivi. Silakan beraktivitas kembali. Ya Wilson, tentunya harapan kita bersama agar memasuki tahun yang baru ini perekonomian tidak semakin melemah dengan kenaikan harga komoditas bahan pokok yang dijual di pasaran, dan berharap pemerintah dapat berperan serta untuk menstabilkan kembali harga komoditas bahan pokok apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini agar tidak membebankan masyarakat, secara khusus pelaku usaha makanan seperti pemilik warung Tegal di tempat ini. Kembali ke Wilson. Terima kasih Revikasi Barani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai juru parkir yang menangis saat ditangkap karena memalak warga. Tetaplah bersama kami.